Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Siapa yang suka nonton cerita kriminal seru sambil ditemani host ganteng yang imut? Mabar Kriminal punya dua-duanya. Alur cerita yang detail dan bikin penasaran, ditambah dengan host bersuara empuk-empuk nyes-nyes yang selalu punya cara lucu untuk menarik perhatian. Jadi kalau kamu mau cerita yang gak cuma seru, tapi juga bikin senyum-senyum sendiri, buruan pantengin channel Mabar Kriminal dan dijamin gak akan nyesel. Dan jangan lupa subscribe atau tinggalin jejak di kolom komentar agar si abang ganteng Mabar Kriminal semakin semangat ngonten dan upload setiap hari. Dengan riwayat keluarga yang menderita penyakit mental turun-temurun, dia mengatasi semua kesulitan dan menjadi profesor di universitas yang disegani. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari kenyataan dan memilih untuk memanjakan diri. Dari pria sombong hingga menjadi pria mesum yang tentunya dibenci oleh semua orang. Dan hingga saat ini, dia tercatat sebagai penyelenggara pesta yang bertema kerang-kerangan dan terong-terongan yang disebut-sebut sebagai pesta massal pertama di Cina. Pada 17 Agustus 2009, petugas polisi dari Biro Keamanan Umum Jinhuai saat itu menerima laporan mengenai dugaan kejahatan esek-esek yang terjadi di sebuah hotel. Awalnya polisi mengira laporan tersebut hanya terkait dengan bisnis jual beli kerang di antara Om Sentot dan Ipilawati yang kemudian berakhir dengan pertengkaran. Namun setibanya di lokasi, mereka menemukan 5 orang yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita dengan pakaian yang berantakan. Ada yang cuma pakai sarang kelelawar dan ada juga yang dalam kondisi polos seperti bayi tuyul. Melihat pemandangan yang menodai mata tersebut, mereka pun segera dibawa ke kantor polisi dengan tujuan untuk menjalani interogasi. Saat ditanyai, para pelaku mengaku bahwa mereka sedang mengadakan pesta esek-esek yang tidak melibatkan adanya jual beli ataupun pertukaran uang. Kelima orang tersebut saling mengenal satu sama lain dan melakukannya atas dasar suka sama suka. Polisi yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan saat itu berusaha menggali keterangan lebih banyak lagi. Hingga akhirnya kelima orang tersebut menceritakan segalanya yang membuat sang polisi walaupun saat itu sedang bertugas tetapi ingin cepat-cepat pulang dan menerkam istrinya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan adanya sebuah kelompok yang tergabung dalam sebuah grup chat yang melibatkan sebanyak 17 orang dan 5 diantaranya adalah orang-orang yang mereka tahan semalam. Kelompok ini telah mengadakan beberapa pesta dengan tema berbagi kerang dan saling bertukar langkitang cucut. Dalam pesta tersebut hanya akan dihadiri oleh orang-orang yang memiliki pasangan, yang di sana mereka akan saling icip-icip seperti saat sedang tes menu catering untuk pernikahan, yang mana jika di antara mereka tidak menyukai salah satu kerang, maka mereka boleh menukarnya sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Grup chat yang bernama Pesta Nanjing ini dipimpin oleh ketuanya yang bernama Yohai atau dikenal sebagai Profesor Wang. Dari riwayat obrolan di grup chat tersebut, diketahui bahwa dia telah mengadakan sebanyak 35 pesta yang bertema tukar tambah pasangan, yang 14 diantaranya diadakan di rumahnya, dan untuk setiap kali pesta akan dihadiri oleh sebanyak 22 anggota yang merupakan anggota aktif. Menyadari temuan ini, polisi pun memanggil Yohai untuk dimintai keterangan. Pada awalnya mereka menduga bahwa dia memiliki ciri-ciri seperti Germita yang biasa mangkal di perapatan dengan memakai kalung emas rantai segede-gede anjing, lengan baju dilinting hingga ke atas siku, serta memakai 2 buah ponsel yang tentunya untuk menerima panggilan dari para gadun. Namun mereka sangat kaget ketika Yohai datang.
Karena alih-alih bertampang dan berdandan seperti germita ibu kota, mereka justru menemui seorang pria parubaya dengan gaya elegan, berpendidikan, dan tutur bicara yang lembut. Selama interogasi, Yohai menunjukkan sikap kooperatif, namun dia juga mengaku bingung dan tidak setuju atas tuduhan bahwa telah mengumpulkan massa untuk melakukan pesta unboxing beramai-ramai. Dengan santai Yohai mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan tindakan ilegal. Karena menurutnya, semua yang terjadi dilakukan secara sukarela serta tidak mengganggu ketertiban umum. Dan seharusnya hal-hal yang tidak merugikan orang lain tentunya tidak bisa disebut sebagai tindakan ilegal. Pernyataan tersebut membuat sang penyidik merasa pusing. Walaupun apa yang dikatakan pria itu benar, tetapi secara moral, perbuatannya dianggap merusak norma-norma yang ada di negara manapun. Dan sang penyidik yang penasaran tentang siapa Yohai sebenarnya, saat itu mulai memeriksa latar belakangnya. Yohai merupakan lulusan dari Departemen Matematika di Universitas Zhejiang dan melanjutkan pendidikan master di Universitas Harbin. Setelah tamat kuliah, dia pun bekerja sebagai profesor di Universitas Harbin. Namun pada November 1994, dia dipindahkan ke Universitas Nanjing dengan jabatan sebagai profesor madya. Pada siang hari Yohai dikenal sebagai dosen yang dihormati dan merupakan teladan bagi rekan-rekannya. Namun pada malam hari, akibat gangguan mental, dia seringkali merasa cemas dan bergantung pada obat-obatan untuk tidur. Ketika kondisi ini semakin parah, Yohai terkadang tidak mampu mengendalikan emosi dan melampiaskan amarahnya dengan melakukan pekerjaan rumah. Bahkan selama beberapa kali, dia pernah menyerang anak-anak kecil yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa takut. Menyadari dampak negatif dari kondisi mentalnya, Yohai memutuskan untuk menerima perawatan psikologis. Namun dia juga mengetahui bahwa kondisi ini tidak dapat disembuhkan dan hanya bisa diredakan dengan obat-obatan. Kondisi mental ini juga dialami oleh kakak perempuan, adik dan juga keponakannya. Bahkan di antara mereka pernah beberapa kali mencoba melakukan bundir. Hal ini membuat Yohai merasa sia-sia untuk terus berobat, sehingga dia pun berhenti menemui dokter dan membiarkan kondisinya semakin memburuk. Akibat keadaan keluarga yang penuh tekanan, pada akhirnya hal ini berujung pada perceraian. Istrinya yang tidak tahan dengan kondisi mental Yohai saat itu memilih untuk berpisah dan meninggalkannya. Beberapa waktu setelahnya dia pun menikah lagi. Namun pada 2002, ketika tanpa sengaja Yohai melukai istri keduanya, pernikahannya kembali berakhir dengan perceraian serta pembagian harta gonogini. Hal ini membuat pria itu merasa kesulitan karena setelah bercerai, selain harus keluar dari rumah lamanya, dia pun harus membawa serta merawat ibunya yang sedang menderita Alzheimer dan tuli untuk tinggal di apartemen fakultas yang disediakan oleh universitas. Setelah perceraian tersebut, hidup Yohai semakin sepi. Di tengah kewajiban merawat ibunya yang sakit, dia mulai merasakan depresi akibat emosi yang tidak bisa diluapkan. Sehingga untuk mengatasi rasa frustasi, dia mulai mencari pelarian dengan berselancar di internet. Pada awalnya dia bergabung di sebuah situs, tempat di mana orang-orang sering membahas tentang esek-esek, yang setelahnya para anggota masing-masing akan berakhir dengan melakukan kocak-koci. Namun seiring waktu, Yohai pun mulai merasa bosan, karena pembahasannya hanya seputar tentang kerang dan timun liar. Ketika dia menyatakan tentang rasa bosannya, seorang netizen mengenalkannya pada sebuah situs kencan khusus yang ditujukan untuk orang-orang yang berpasangan untuk mendapatkan berbagai fantasi aneh. Mendengar hal ini, Yohai yang tadinya bagaikan hidup segan mati ogah, saat itu seketika bersemangat dan segera mendaftar di situs tersebut. Namun karena statusnya yang sudah bercerai, sehingga dia tidak lolos verifikasi untuk berpasangan dan hanya bisa mengakses area pencarian untuk para jomblo. Walaupun merasa kurang puas, tapi baginya tidak masalah, karena selama berada di situs ini,
dia pun mulai berkelana serta mulai mempelajari segala hal yang berhubungan dengan bertukar pasangan, yang demi keamanan video selanjutnya kita sebut sebagai arisan. Sebagai pria lajang, Yohai merasa kesulitan untuk masuk dalam lingkaran tersebut karena tidak seorang pun di situs itu yang mempedulikannya. Hingga pada satu saat, seorang wanita bernama Feng Huang menambahkannya sebagai teman. Feng Huang diketahui berusia 23 tahun dan suaminya berusia 45 tahun. Melihat informasi pribadi Yohai, pasangan itu merasa tertarik dan berharap bisa berkencan. Namun karena pengetahuan Yohai mengenai arisan masih sangat terbatas, sehingga dengan sopan dia menolak permintaan wanita itu. Mendengar penolakan tersebut, Feng Huang tidak memaksanya dan mereka pun tidak lagi berkomunikasi. Bahkan setelahnya, wanita itu mengabaikan pesan yang dikirimkan oleh Yohai. Penolakan ini sedikit membuat Yohai frustasi dan memutuskan untuk lebih mendalami tentang arisan. Untuk mencari tahu, dia pun mulai bertanya pada pasangan lain yang diketahui pernah berpartisipasi dalam pesta tersebut. Dari beberapa pasangan, Yohai mendapat info bahwa ada yang terlibat karena mencari kesenangan, sedangkan yang lain hanya ingin mencoba gaya hidup tersebut, dan ada pula yang berhenti mencoba karena merasa tidak nyaman. Namun apapun alasannya, semua anggota memiliki satu kesamaan, yakni semua pasangan memiliki hubungan pernikahan yang baik-baik saja dan arisan hanya bisa dilakukan jika kedua pihak saling setuju. Meskipun saat itu statusnya masih lajang, namun Yohai yang merasa tertarik saat itu berusaha mencoba untuk bergabung dalam grup arisan. Dan dia cukup beruntung karena tidak lama setelahnya dia mendapat pesan dari Feng Huang yang memberitahu bahwa dia baru saja bercerai. Mendengar hal ini, Yohai merasa bahwa ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu, dan tanpa ragu, dia mengundang wanita itu untuk datang ke Nanjing dan menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka pun bertemu 3 hari kemudian, di mana Feng Huang membuat Yohai terpana. Selain cantik, dia juga masih muda dan berbodi seksi, tepat seperti model majalah dewasa. Tetapi walaupun masih muda, di malam hari Feng Huang yang bagaikan dewi, seketika berubah menjadi seorang suhu yang memiliki pengalaman serta jam terbang tinggi. Bahkan Yohai terkagum-kagum ketika Feng Huai mengeluarkan jurus andalan sekop-sekop yang memiliki daya hisap 1300 watt. Karena merasa bahagia mendapatkan keinginannya, sehingga selama wanita itu berada di Nanjing, Yohai berusaha keras menjadi pemandu wisata demi untuk membahagiakannya. Bagaikan sepasang kekasih, mereka mengunjungi berbagai tempat yang terkenal di kota itu. Hingga satu waktu, Yohai mengajak Feng Huang untuk ke Universitas Teknologi Nanjing, tempat di mana dia mengajar. Setibanya di taman kampus, wanita itu mulai menceritakan bahwa setelah menikah, dia dan suaminya terlibat dalam grup arisan. Mereka berdua sering bepergian ke seluruh negeri untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan karena selain jumlah peserta yang terbatas, di kota mereka juga sulit untuk menemukan pasangan yang cocok. Sehingga pesta arisan tersebut dilakukan secara lintas kota yang hal ini menjadi hal umum. Aturan utama dalam arisan lintas kota bahwa sang tuan rumah yang mengadakan pesta tersebut tentunya akan menanggung semua biaya, bahkan termasuk konsumsi dan juga transportasi. Setelah bercerai walaupun belum resmi secara hukum, namun dia dan mantan suaminya sebut saja bernama Anton, saat itu masih sering menghadiri pesta arisan. Pada awalnya Anton akan memberikan biaya perjalanan yang telah diterimanya dari sang tuan rumah. Namun di pesta-pesta berikutnya, dia pun mulai menipu Feng Huang dengan tidak memberikan uang tersebut yang telah ditransfer oleh si tuan rumah. Saat itu dia beralasan bahwa uangnya akan diberikan saat mereka tiba di pesta tersebut. Namun setibanya di sana, Anton mulai berbohong agar tidak perlu memberikan uang tersebut pada Feng Huang. Yang karena hal inilah, sehingga selama berkali-kali dia pun harus menanggung biaya perjalanan sendiri. Ketika hal ini ketahuan oleh sang tuan rumah, Anton pun segera di blacklist dari grup arisan mereka.
sehingga Feng Huang yang tentunya hanya sendirian saat itu tidak bisa lagi mengikuti pesta arisan. Sedangkan Anton yang merasa bahwa Feng Huang tidak berguna lagi, saat itu segera menceraikannya secara resmi. Mendengar kisahnya, Yohai yang merasa kasihan saat itu menawarkan agar Feng Huang tinggal bersamanya, dan dia bahkan juga berjanji akan menjaga serta merawatnya. Pengakuan yang tiba-tiba itu tentu saja membuat Feng Huang kaget, namun setelah berpikir panjang, dia pun menyetujui tawaran tersebut dan sejak saat itu mereka pun mulai hidup bersama. Setelah tinggal bersama, Feng Huang seringkali berbagi cerita tentang pengalaman arisan yang pernah diikutinya. Hal ini pun membuat Yohai semakin penasaran dan meminta agar wanita itu mengajaknya. Dan kesempatan tersebut terjadi di tahun baru 2003, di mana mereka pergi ke Jiangsu untuk memulai pengalaman pesta arisan. Dengan penuh semangat serta hati yang berdebar-debar, pria itu tidak sabar untuk memulai petualangan pertamanya. Setibanya di sana mereka bertemu dengan sang tuan rumah yang mengatakan bahwa pada arisan kali ini hanya akan ada mereka berempat karena sang tuan rumah dan istrinya sengaja tidak mengundang anggota yang lain. Setelah istirahat dan makan malam, kedua pasangan ini mulai bermain kartu dengan aturan bahwa yang kalah harus melepas pakaian dan masuk ke dalam lingkaran yang berada di tengah ruangan untuk melakukan happy ending. Mendengar bahwa happy ending akan dilakukan di ruangan yang sama dan sambil ditonton oleh yang lain, seketika Yohai mulai merasa cemas dan meminta agar mereka melakukannya di kamar yang terpisah. Mengingat Yohai baru pertama kali mengikuti arisan, sehingga sang tuan rumah setuju dengan permintaan tersebut. Dan selama 2 hari berturut-turut, mereka melakukan arisan dengan lancar dan tanpa gangguan. Namun entah apa yang terjadi, selama dalam perjalanan pulang, Yohai tampak sangat tertekan. Feng Huang yang menyadari hal ini mengira bahwa Yohai sedang tidak enak badan. Namun saat ditanyai, pria itu mengaku bahwa arisan tersebut sangat jauh berbeda dari yang dia bayangkan. Dan dia merasa bahwa timun liarnya tidak bahagia ketika sedang melakukan happy ending dengan istri sang tuan rumah. Yohai merasa kesal karena sang tuan rumah sangat beruntung. Dia mendapatkan Feng Huai yang tentunya cantik serta imut dengan ukuran tobrut simetris dan sejajar. Sedangkan Yohai bagaikan mendapat ani-ani varian vintage yang sudah kendor sana-sini dan daya hisap yang sudah melemah. Namun yang paling menjengkelkan ketika istri sang tuan rumah berhenti di tengah permainan akibat sering mengalami beser dan bolak-balik ke kamar mandi. Akibatnya langkitang cucut milik Yohai berkali-kali pula harus dienggol. Dengan tegas Yohai mengatakan bahwa dia tidak akan ikut lagi dalam arisan seperti itu. Pengakuan ini tentunya membuat Feng Huai merasa kesal yang pada akhirnya memicu pertengkaran dan membuat wanita itu memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya yang berada di Shandong. Setelah hubungannya kandas, Yohai kembali merasakan kesepian. Hidupnya terasa hampa dan mulai merasa bahwa dia tidak akan pernah menemukan pasangan yang tepat. Tidak ingin terus berada dalam kesendirian, dia kembali membuka aplikasi kencan dan saat itu bertemu seorang gadis bernama Guo yang saat itu masih berusia 24 tahun. Namun meskipun masih muda, Guo sudah menjanda 2 kali dan masing-masing pernikahannya hanya bertahan selama 3 bulan. Yohai pun mengundang Guo untuk datang ke Nanjing dan hidup bersama-sama hingga akhirnya mereka berencana untuk menikah. Namun 3 bulan kemudian di saat pernikahan semakin dekat, Guo tiba-tiba mengalami gangguan mental yang membuatnya bertengkar dengan ibu Yohai. Setelahnya dia pun kabur di tengah malam tanpa memberi alasan yang jelas, dan karena tidak berhasil membujuk wanita itu, sehingga Yohai meminta bantuan pada temannya untuk mengantar Guo ke kampung halamannya. Dan sejak kejadian tersebut, wanita itu seolah menghilang entah kemana dan tidak pernah lagi menghubunginya. Setelah berkali-kali gagal dalam hubungan, Yohai merasa bahwa dia telah ditakdirkan untuk menjadi jomblo. Dan semakin hari, dia pun semakin mulai frustasi
Namun nafsu yang semakin tinggi dan perasaan kesepian juga membuatnya merasa terjebak. Sehingga untuk mengalihkan emosinya, dia kembali mencoba masuk ke situs kencan tersebut. Namun lagi-lagi dia ditolak karena setiap grup memiliki persyaratan yang semakin ketat untuk digunakan sebagai bukti verifikasi. Di antaranya para peserta harus mengirim foto kamar tidur atau video saat melakukan happy ending bersama dengan pasangan masing-masing. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Yohai pun mulai berbohong dengan mengatakan bahwa istrinya sedang keluar kota. Walaupun pada awalnya anggota grup percaya, tetapi setelah beberapa kali melakukan arisan dan melihat Yohai selalu datang sendirian, mereka pun mulai merasa curiga bahwa sebenarnya pria itu tidak punya pasangan dan hanya ingin menikmati pasangan orang lain yang tentunya bisa dinikmati secara gratis. Dan pada akhirnya, dia pun dikeluarkan dari berbagai grup. Menyadari bahwa tipuannya tidak berhasil, Yohai memutuskan untuk membuat grup sendiri. Dan saat itu, dia berhasil merekrut lebih dari 190 anggota, di mana mereka mulai mengatur rencana untuk segera melakukan arisan pertama. Namun saat itu, hanya ada sebanyak 22 orang yang dianggap memenuhi syarat untuk bergabung dalam pesta itu. Mereka merupakan anggota aktif yang selalu hadir di pesta-pesta berikutnya. Salah satu aturan yang diberlakukan, mereka harus membawa laporan pemeriksaan fisik terbaru yang tentunya bertujuan sebagai usaha menjaga kesehatan dan demi mencegah penyebaran penyakit. Pada musim panas 2007, mereka mengadakan pesta pertama di rumah Yohai, yang kemudian dia juga ditunjuk menjadi pemimpin acara tersebut. Setelah merencanakan semuanya, mereka pun mulai mempersiapkan barang-barang yang diperlukan dalam pesta itu. Dan agar tidak ada gangguan, selama acara berlangsung, Yohai mengunci ibunya di dalam kamar. Setelah beberapa jam melakukan pesta, setiap orang kembali ke rumah masing-masing. Saat itu, meskipun merasa sangat lelah, namun Yohai menyempatkan diri untuk ngobrol dengan ibunya. Dan setelahnya, dia pun kembali ke kamarnya untuk merencanakan pesta berikutnya. Karena Yohai merupakan tuan rumah di pesta tersebut, sehingga dia bebas untuk membuat aturan. Dan saat itu, dia tidak perlu memiliki pasangan serta bebas menikmati berbagai macam bentuk kerang rawa. Namun setelah beberapa waktu, dia mulai kehilangan gairah dan merasa bahwa pesta tersebut tidak membuat bahagia. Namun sebelum sempat mengakhiri kegiatan itu, grup mereka lebih dulu ketahuan oleh polisi ketika terjadinya penangkapan pada 5 orang anggotanya. Dalam interogasi lanjutan, Yohai menyatakan ketidakpuasan atas tuduhan yang diajukan pada dirinya. Dia meyakini bahwa permainan dalam arisan tersebut adalah hal yang lumrah yang biasa dilakukan di antara pasangan suami istri. Terutama karena merekalah yang mengendalikan tubuhnya sendiri dan tidak ada yang memaksanya untuk ikut campur. Namun apapun pernyataan Yohai, dia dan anggotanya tetap didakwa atas kejahatan esek-esek massal. Dan walaupun tidak ditahan dalam penjara, tetapi sambil menunggu jadwal persidangan, mereka selalu diawasi oleh para polisi. Sehari sebelum persidangan, saat Yohai ditanyai oleh para wartawan, dia tampak sangat bersemangat dan melambai-lambaikan tangan seolah bagaikan artis. Dengan penuh kebanggaan, Yohai menyatakan bahwa sejak menerima dakwaan tersebut, dia merasa akan menjadi bagian dari catatan sejarah. Dan tidak peduli apa yang terjadi dalam persidangan, dia tidak akan mengaku bersalah. Pengacaranya membela bahwa dengan alasan bertukar istri yang dilakukan oleh komunitas tersebut, tentunya tidak akan menimbulkan kerugian sosial dan bukan merupakan tindak pidana yang melanggar ketertiban umum. Dia menjelaskan, karena perbuatan Yohai tidak melibatkan transaksi uang serta tidak dilakukan di muka umum, sehingga tidak bisa dihukum sesuai Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang yang berlaku tidak menjelaskan pasal-pasal tentang mengumpulkan massa untuk melakukan pesta yang bertema kerang-kerangan dan terong-terongan. Setelah kejadian ini, banyak orang yang membela Yohai.
Mereka berpendapat bahwa hukum tidak boleh mengganggu tentang kehidupan pribadi para pasangan. Namun beberapa saat kemudian, pengadilan menyatakan bahwa Yohai dan ke-22 anggota lainnya dianggap bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan mengumpulkan massa untuk melakukan saling icip pasangan masing-masing. Dan dalam persidangan akhir, Yohai yang sejak awal mengaku tidak bersalah, saat itu divonis hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan. Sedangkan 22 orang lainnya mengaku bersalah, masing-masing divonis antara 3 hingga 6 bulan penjara. Kasus ini pun menimbulkan banyak kontroversi. Beberapa orang berpendapat bahwa tindakan saling icip tersebut merupakan pilihan dan privasi seseorang yang seharusnya tidak boleh dinilai oleh orang lain. Sedangkan sebagian lainnya menganggap tindakan Yohai sebagai sebuah kebobrokan dan ketidakadilan, terutama karena hal ini terkait dengan pengkhianatan dalam pernikahan dan keluarga.